One, two, three, four, eyo. Eyo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong yang sedang mengamuk di alam baka. Lalu Sun Wukong pun berkata, di mana Sui, dasar brengsek? Siapa itu Sui? Ucap Raja Alam Baka. Dia itu adalah Dewi Surga yang sudah terjebak di sini selama ratusan tahun lamanya. Hah? Jiwa dari surga? Aku sekarang paham Sang Wujing mengirimmu ke sini kan? Dan menyuruhmu untuk mencari jiwa yang telah hilang itu. Akan tetapi, kau sangat menyedihkan. Kau tahu, aku setiap hari selalu mendapatkan jiwa baru. Aku bahkan tak tahu aku membuangnya dia di mana. Ucap Raja Alam Baka sambil menertawakan Sun Gokong. Lalu Sun Gokong pun mengamuk di sana dan berkata, kau benar-benar membuatku marah. Akan kubuat kau membayarnya, ucap Sun Gokong sambil mencari Sui. Lalu Sun Wukong pun mencari Sui di antara boneka itu. Menurut Wujing, ada di antara boneka-boneka itu, tapi yang mana ya? Ucap Sun Wukong. Hahaha, lucu sekali, ucap Raja Alam Baka. Apanya yang lucu, hah? Ucap Sun Gokong. Aku tak tahu seberapa kuat kau di alam manusia, tapi ingat, di alam baka akulah rajanya, sambil mengeluarkan energi hitam yang ada di tubuhnya. Lalu Sun Wukong berkata, asap hitam yang tertiup angin ini adalah racun kegelapan yang dikatakan oleh Wujing. Api jiwaku langsung tercemar hanya dalam satu sentuhan saja, ucap Sun Gokong. Kak Wukong, kau harus cari tahu bagaimana caranya menghindari racun kegelapan itu. Asap itu bisa mencemari semangat dan kekuatanmu akan hilang dengan seketika jika kau tidak bisa menghindarinya, ucap Sang Wujing. Bagaimana aku harus bisa menghadapi ini, ucap Sun Gokong. Raja Alam Baka adalah orang yang tumbuh di sana. Kau akan sangat sulit untuk bisa menghadapinya. Kau harus memakai mantra ilusi untuk membuat celah, kakak. Lalu temukan Sui dan pergi dari sana secepat mungkin, ucap Sang Wujing sambil memantaunya. Tidak mungkin, aku tidak bisa bergerak jika aku tidak bisa mengalahkan dia, maka jangan memaksakan dirimu, kakak, ucap Sang Wujing. Sial, masa aku kalah sama orang yang mempermainkan hidup orang lain dan menyiksa orang lain tanpa alasan. Aku benci orang seperti ini. Aku tidak akan kalah. Hei Raja Alam Baka, aku Sun Gokong akan mengalahkanmu di sini sekarang juga, sambil berteriak. Dasar kera bodoh, kalau begitu kemarilah dan datanglah, ucap Raja Alam Baka sambil menantang Sun Gokong. Setelah kau terkena racunku, maka kecepatan, kekuatan, dan kepintaranmu akan langsung hilang seketika. Dan kau itu sangatlah lemah, ucap Raja Alam Baka. Lalu Raja Alam Baka pun menyerang Sun Gokong dengan kail pancing besarnya dan berkata, kau pasti kaget dengan kekuatanku ini, bukan? Hei kera kecil, kau akan menjadi milikku sekarang. Lalu Sun Gokong pun terkena kail pancing itu dan terdorong keras ke arah belakang. Dan jurus itu bernama Salt Trapping Golden. Lalu Sun Gokong pun tertangkap di sana dan ditarik layaknya seekor kera yang baru saja diburu. Kakak, ucap Sang Wujing yang sedang panik di sana. Hahaha, akhirnya kau tertangkap juga ya. Sekarang dan selamanya kau akan menjadi koleksi boneka spesialku. Arwahmu sudah terikat sekarang dan kau tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kau bagaikan orang yang mati yang menyelamatkan orang yang tenggelam. Dan hal seperti itu sudah tidak aneh bagiku. Wow, 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 wow. Jiwa ini sungguh sangat luar biasa. Kau akan kujadikan boneka khusus untukku, Sun Gokong. Tak lama lagi kau akan memanggilku ayah. Dan aku sungguh tak sabar untuk menyiksamu, dasar kera. Ucap Raja Alam Baka sambil memegang kepala Sun Wukong. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi di sana. Sun Wukong berkata, hei kau itu sungguh menjijikan. Kau tahu itu? Raja Alam Baka pun bengong dan gak ngeh waktu pertamanya. Kalau Sun Wukong bisa memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Kau terlalu naif, Raja Alam Baka. Kau pikir kau bisa mengalahkanku, Sun Gokong, semudah itu? Dan Raja Alam Baka pun tercekik dan terpental jauh di sana. Raja Alam Baka berkata, bagaimana kau bisa lepas dari rantaiku? Kau tahu, itu karena kau sebenarnya tak sekuat apa yang kau kira, dasar bodoh. Lalu Sang Wujing pun kaget di sana dengan situasi yang membagongkan ini. Hahaha, Kak Gokong, kau berhasil bertahan dari racun kegelapan itu.
Kakak, kau sudah melewati proses reinkarnasi. Dia sekarang bukan hanya lagi siluman kera yang terlahir dari batu, namun jiwanya sudah setara dengan Raja Alam Baka, serta dia juga sudah beradaptasi dengan racun kegelapan itu. Lalu kita pun diperlihatkan Sun Wukong yang sedang mencekik Raja Alam Baka di sana, sampai dia tak berdaya dan bahkan keluar darah dari mulutnya. Oi, hentikan oi, dasar kau brengsek. Kau sudah cukup bersenang-senang menghajarku, dasar bodoh. Kau tak boleh membunuhku bangsat, ucap Raja Alam Baka. Jika kau membunuhku, maka siapa yang akan mengurus alam baka ini? Tanpa boneka penuntunku, roh-roh yang masuk ke dalam alam baka akan tersesat selamanya, serta akan sangat sulit untuk bereinkarnasi. Lalu Sang Wujing pun berkata, kakak, yang dia katakan itu benar, ucap Sang Wujing. Kau paham itu, jadi tolong lepaskan aku sekarang, ucap Raja Alam Baka. Lalu Sun Wukong pun berkata, apakah kau sudah selesai ngebacotnya Raja Alam Baka? Berhentilah berpikir jika kau yang paling penting di dunia ini, ucap Sun Wukong sambil melakukan hal yang gila, yaitu mencekik Raja Alam Baka sampai terputus kepalanya, yang membuat Sang Wujing terdiam melihatnya. Aku tak tahu akan terjadi seperti apa alam baka ke depannya tanpa dirimu. Tapi perlu kau ingat, orang brengsek sepertimu tak akan bisa kubiarkan untuk hidup, ucap Sun Wukong. Jadi lebih baik kau mampus saja, ucap Sun Wukong sambil memukul tubuhnya dan berteriak, akulah sang pemenang. Semua boneka pun kebingungan di sana. Hah, ayah mati, apa yang harus kita lakukan, ucap para boneka itu. Aku harus cepat mencari Suyi. Wujing menjelaskan jika aku tidak bisa menanyakan mereka semua, aku harus tetap fokus mencarinya, ucap Sun Wukong. Lalu tiba-tiba kepala Raja Alam Baka pun berkata, hei monyet bodoh, lihatlah apa yang kau perbuat sekarang. Semua sudah berakhir, karena kau membunuhku, kau tak akan pernah menemukan jiwa itu. Aku yakin kau tak akan bisa menemukannya. Lalu semua tubuh Raja Alam Baka pun menghilang begitu saja. Lalu Sang Wujing menjelaskan hanya ada satu kali kesempatan untuk mengembalikannya. Kau harus fokus dan panggillah namanya, hanya dengan begitu dia bisa terbebaskan. Dan itu hanya bisa satu kali saja kau lakukan, dan tak mungkin bisa mengulanginya. Aku yakin kau bisa melakukannya, Kak Sun Wukong, karena kau tahu tentang Suyi, ucap Wujing. Lalu Sun Wukong pun kembali ke mode manusianya. Dulu aku sempat dekat dengannya dan membiarkannya begitu saja. Pokoknya kali ini aku tak akan gagal, ucap Sun Wukong yang percaya diri sambil melangkah. Para boneka, ayah, 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 berkata itu terus yang mereka katakan. Sun Wukong pun berjalan di antara mereka dan berkata, dari luar mereka terlihat sama. Lalu kira-kira yang manakah Suyi? Lalu Sun Wukong pun mengingat kisah cintanya bersama Suyi di masa lalu, di mana Sun Wukong berkata, apa yang kau lakukan setiap hari, Suyi? Suyi pun menjawab, aku suka memetik bunga di taman surga, lalu aku membawanya ke istana para dewa. Lalu Sun Wukong yang melihat bunga ada di hadapannya dan langsung memakannya. Sang gadis cantik itu pun berkata, Baka, bunga itu bukan untuk kau makan, bodoh. Lalu kita pun diperlihatkan ke timeline sekarang, di mana Sun Wukong yang sedang berjalan tiba-tiba mencium aroma bunga. Dan Sun Wukong pun menemukan seseorang boneka yang tergeletak di sana. Lalu Sun Wukong pun mengambil dan memangkunya sambil berkata dan menatapnya, Suyi, kau sudah aman sekarang. Ini aku, kera yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga, sudah ada di sini. Dan Suyi pun ditemukan di sana sambil terlepas dari jeratan boneka itu. Lalu Sun Wukong pun memanggil pasukan keranya ke alam baka guna untuk menyambut kedatangan Neng Suyi. Dan Sun Wukong pun berkata, let's go menuju alam manusia, coming bos. Wujing pun tersenyum di sana dan berkata, kau akan kembali. Dan Sun Wukong pun memegang jiwa dari Suyi di tangannya. Yos, aku berhasil membawa kembali Suyi. Lalu kita pun diperlihatkan kisah masa lalu dari prajurit batu kecil, di mana dia dulunya adalah seorang ayah yang memiliki keluarga kecil yang hidup di suatu desa yang sangat indah. Dia menjalani hari-harinya dengan sangat ceria di sana. Akan tetapi suatu ketika di saat dia sedang mencari makanan dan kayu bakar di hutan, dia bertemu dengan Budong, si prajurit batu kuno.
Dan dia pun diubah menjadi batu kecil yang kita ketahui sampai saat ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.